Outras. Gue Didi Prasetyo. Gue Happy Putri Dinada. Gue Istifari Najna Prameswari. Gue Karel Andrian. Kali ini kita bakal belajar bareng tentang bangun 3 dimensi. Stay tune guys. Halo guys, pada kesempatan kali ini gue mau jelasin sama lu pada mengenai bangun 3 dimensi. Nah, sebenarnya bangun 3 dimensi itu banyak banget di sekitar kita. Contoh saja itu ada ruang kelas dan beberapa contoh lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau jelasin sama lu pada tentang bangun 3 dimensi. Nah, teman-teman tuh tahu nggak apa yang dimaksud bangun 3 dimensi? Hah, nggak tahu? Oke, gue kasih tahu ya. Bangun 3 dimensi itu suatu bangun yang memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, sama tinggi. Nah, ciri khusus lainnya itu bangun 3 dimensi itu memiliki bangun ruang dan volume. Nah, setelah ini gue mau jelasin sama lu pada yang nggak tahu apa itu 3 dimensi. Nah, stay tune dan lanjut part 2 ya guys ya. Dadah. Isto é para vosotros. Oke guys, ini adalah part 2. Jadi, dalam materi bangun 3 dimensi terdapat 3 subbab. Subbab yang pertama adalah jarak titik ke titik. Subbab yang kedua adalah jarak titik ke garis. Dan subbab yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Nah, kali ini kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Lanjut part 3 guys. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke titik. Nah, teman-teman, ini ada suatu bangun gugus A, B, C, D, E, F, G. Nah, mana aja sih yang dinamai titik? Jadi titik itu titik A, titik B, titik C, titik D, nah titik E, F, G, H. Apakah cuma itu? Enggak. Jadi titik itu bisa aja ada di tengah-tengah F, di tengah-tengah sini, di tengah-tengah sini. Intinya di mana aja itu bisa dinamai titik. Terus langsung masuk aja ke soal yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang busuk A cm. Tentukan yang pertama, tentukan jarak titik C ke titik F. Titik C ke titik F berarti ini ke ini. Ini ya teman-teman. Nah, titik C ke titik F ini sering dinamakan diagonal bidang. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Itu tuh karena ini bangun kubus, jadi titik C ke F sama dengan titik E ke B sama dengan titik A ke F sama dengan titik H ke F, titik E ke G, titik E ke D, titik H ke A, titik H ke B, titik G ke G, juga titik D ke B, titik A ke F. Ini sama ya teman-teman. Jadi ini semuanya sama karena bangunnya kubus. Jadi yang dicari adalah jarak titik C ke titik F. Kita gambar dulu di gambar di sini. C ke titik F. Di sini, titik C-nya di sini dan di sini. Gimana cara mencari jarak titik F ke C? Kita gunakan rumus Pythagoras. Teman-teman ingat nggak gimana rumus Pythagoras? Rumus Pythagoras sama dengan ini. C sama dengan akar. Di sini sama dengan akar ini B ke C, F ke B. BC kuadrat plus BC kuadrat plus FB kuadrat. Nah, terus kita masukin tuh panjang kusuk-kusuknya. Karena ini panjangnya A cm, jadi di sini C ke B nya A cm, terus B ke C juga A cm, kita tulis ya A cm, yang ini juga A cm. Terus kita masukin tuh A ke rumus Pythagorasnya. Panjang F ke C atau C ke F sama dengan akar BC nya tadi berapa? BC nya A cm, jadi A kuadrat plus A kuadrat sama dengan akar
2A kuadrat. Bisa ditulis akar 2A kuadrat sama dengan akar 2 dikali akar A kuadrat sama dengan A akar 2, karena akar A kuadrat sama dengan A. Nah, terus gimana kalau semisal panjang F ke B nya ini diganti dengan, misal ini diganti sama 16. Nanti karena ini semuanya kan sama ya, kita cuma perlu mengganti huruf A nya aja. Jadi nanti kalau FB nya 16, panjangnya 16 akar 2, intinya panjangnya itu rusuk akar 2 ya teman-teman. Misal diganti 8, nanti panjang rusuknya 8 nih, nanti panjang F ke C nya itu 8 akar 2. Intinya panjang diagonal bidang atau diagonal sisi itu rumusnya rusuk akar 2 atau ditulis akar 2 tadi, seperti itu. Jadi itu sama kayak E ke B, A ke F, H ke F, E ke G, itu pasti panjangnya rusuk akar 2. Terus kita lanjut soal yang nomor 2 atau soal yang ke B. Benar ya? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jarak titik E ke titik C. Nih, jarak titik E ke titik C. Jadi jarak titik E ke titik C ini merupakan diagonal ruang. Sama aja kalau ditanya jarak titik H ke B ini, terus A ke G, dan juga jarak D ke F. Kayak gini teman-teman. Nah, terus gimana caranya kita untuk mencari jarak titik E ke titik C atau kita mencari diagonal ruang? Nah, kan tadi udah diketahui jarak titik C ke titik F itu sama dengan A akar 2, ya kan? Terus gimana caranya kita mencari jarak titik E ke titik C? Coba kita gambar dulu ya teman-teman. Nih, ini A, C, terus ini E. Diketahui akar C kan merupakan diagonal bidang, dimana tadi udah dihitung bahwa dia itu bidang sama dengan A akar 2. Nanti kita tulis di sini A akar 2. Terus panjang rusuknya atau A ke E itu adalah A. Tulis A. Dan sama kita nyari jarak titik E ke titik C dengan rumus Pythagoras. EC sama dengan akar AC kuadrat ditambah EA kuadrat. Jadi ini teman-teman, langsung kita masukin aja panjang AC di sini A akar 2, jadi A akar 2 kuadrat ditambah E ke A, panjangnya A kuadrat sama dengan akar A akar 2 kuadrat sama aja A kuadrat dikali 2, karena akar 2 dikuadratin sama dengan 2 ditambah A kuadrat sama aja akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, 2A kuadrat ditambah A kuadrat ini berarti berapa? 3A kuadrat. A kuadrat, akar A kuadrat itu kan sama dengan A, menyisakan akar 3, itu udah tulis saja akar 3. Nah, ini dia teman-teman, jadi jarak titik E ke titik C itu sama dengan A akar 3. A akar 3. Nah, kan kita ketahui tadi bahwa E ke C merupakan diagonal ruang. Jadi setiap dikalinya
semua diagonal ruang. Misalkan kita ditanya jarak H ke B, berarti sama aja, itu jaraknya A akar 3. Terus kalau misalkan A nya diganti dengan panjang rusuk, misalkan panjang rusuknya itu 8 cm gitu ya, 8 cm. Terus suruh mencari jarak antara A ke G. A ke G ini kan merupakan diagonal ruang juga kan teman-teman. Jadi jarak A ke G berapa? Ya udah sama aja, kan kita udah ketahui bahwa diagonal ruang itu adalah A akar 3. Berarti jarak antara A ke G itu sama dengan 8 akar 3. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu jarak titik G ke titik tengah AB. Nah ini kan titik A ke B, terus titik tengahnya kita tandain dengan titik P ini. Jadi jarak titik A ke B itu sama dengan setengah A, terus jarak P ke B itu juga sama, setengah A. Terus gimana caranya kita nyari jarak titik G ke titik tengah AB? Berarti ini ya, titik tengah AB kan tadi ditandai dengan huruf P ke G. Caranya kita cari dulu panjang B ke G. Kan kita udah tahu tadi bahwa panjang BG itu adalah sama kayak diagonal bidangnya itu A akar 2. A akar 2. Jadi kita gambar dulu di sini. Panjang BG sudah diketahui kan tadi A akar 2. Terus panjang B ke P itu sama dengan setengah A. Lalu kita cari panjang titik P ke G itu pakai rumus Pythagoras. Berarti P ke G sama dengan akar B P kuadrat ditambah BG kuadrat sama dengan BP itu setengah A. Jadi kita tulis di sini setengah A kuadrat ditambah BG itu A akar 2 kuadrat. A akar 2 kuadrat dengan setengah dikuadratin sama dengan setengah. Jadi setengah A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat itu tadi 2A kuadrat. Biar bisa dijumlah, nanti kita buat 2 ini disamain bentuknya. Pastikan seperempat A kuadrat ditambah 2 biar punya bentuk 4, jadi kan sama aja 8 A kuadrat sama dengan seperempat ditambah 8 per 4 itu sama dengan 94. Berarti hasilnya 94 A akar 2 sama dengan akar 94 A kuadrat sama dengan 3/2A. Jadi jarak titik G ke titik tengah AB sama dengan 3/2A cm. Nah, kalau misalkan panjang rusuknya kita ganti dengan angka, misalkan panjang rusuknya 9 cm. Terus kita sudah mencari jarak titik G ke titik tengah AB. Ya udah, kita tinggal ganti aja A ini menjadi huruf angkanya tadi. Misalkan jarak titik diketahui rusuknya dengan 9 cm. Terus jarak titik P ke G sama dengan berapa? Kan kita tadi udah ketemu nih rumusnya. Jarak titik P itu sama dengan 3/2A. 3/2A. Nah, lanjutin aja, berarti PG sama dengan 3/2 9 sama dengan 27/2 cm. Itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Dadah. Oke guys, itu tadi video pembelajaran materi 3 dimensi jarak titik ke titik dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya. See you guys. Dadah.